saya berikan informasi terkait dengan bagaimana struktur daripada bentuk, ya. Di sini teman-teman lihat bab 1, bab 2, bab 3 ini bentuknya tuh kayak apa sih? Nah, ini teman-teman. Bab 1 itu pendahuluan, model hipotesis, bab 3 pengumpulan. Nah, ini benar. Tadi yang menjawab bab 2 itu adalah benar. Gitu. Jadi kita itu bab 2 itu merupakan inti dari bab 1. Ya kan? Terus kenapa kalau ditanya, Pak, kapan Pak bicara judul? Judul tuh bicaranya di terakhir. Ya, udah selesai baru kita buat judul. Gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan berangkat dari judul dulu, waduh, saya garuk-garuk kepala. Ya kan, mudah-mudahan dosennya bukan saya. Gitu. Yang benar judul itu nanti di terakhir. Jadi teman, kenapa di terakhir? Nanti saya kasih tahu. Ya, ada rumusan buat judul itu bagaimana. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum kita maju ke depan gitu pelan-pelan, saya jamin hari ini tidak lama-lama. Minimal sampai jam 6. Enggak ya? Minimal 1 jam. Tadi juga kelas 11 juga 1 jam. Saya nggak mau lama-lama lah hari pertama. Kering juga kerongkongan ini, ya kan? Gitu loh. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Cukup? Di sini fenomena bisnis, teman-teman bisa lihat ya. Dari laporan keuangannya teman-teman, habis itu perusahaan pastinya ya, atau jurnal-jurnal lain, itu teman-teman bisa lihat fenomena seperti apa. Contoh, kalau sekarang itu fenomena kabur aja dulu. Menarik kan? Itu bisa dijadikan skripsi, teman-teman. Bagaimana perspektif milenial, kenapa ada fenomena kabur aja dulu? Hashtag Indonesia gelap. Bisa, teman-teman. Bisa. Gitu loh. Jadi tergantung teman-teman bagaimana istilahnya punya datanya seperti apa. Riset gap dan teori gap. Nah, nanti ini kita masuk ya. Ini kita berteori-teori dulu. Temuan penelitian ada deskriptif, imparsial, implikasi teori, dan beberapa keterbatasan. Nah, ini nanti digunakan pas ketika teman-teman menyusun seperti keterbatasan penelitian dan lain-lain. Nah, ini bisa digunakan. Jadi ketika ada seorang peneliti di penelitiannya menyampaikan keterbatasan penelitian ini sampai di sini. Nah, teman-teman ngisi gapnya, mengisi kekosongan itu. Gitu loh. Jadi teman-teman itu bisa. Nah, ini website-website yang saya coba rumusin buat teman-teman supaya teman-teman untuk mencari jurnal-jurnal dan lain-lain. Ini namanya Google Scholar, ya kan? Kenapa saya bilang ini website yang sering banget dipakai, ya kan? Sebagai peneliti, karena memang ini itu membantu banget. Tapi ini masih udah usang banget. Jarang orang yang istilahnya udah menggunakan, semuanya beberapa persen tuh memakai dengan AI. Tapi teman-teman, ini masih manjur juga loh, ya kan? Masih manjur juga waktu ketika teman-teman kepepet lah, gitu. Nah, hal yang pertama teman-teman cari adalah tulisnya gini, the impact. Ceritanya, saya lebih suka pakai bahasa Inggris ya, karena kalau pakai bahasa Inggris banyak banget ininya. Variabel yang akan keluar dibanding kalau pakai bahasa Indonesia. Perceived value, ya, on consumer loyalty, ya, sumpama ini teman-teman. Nah, di Google Scholar ini teman-teman bisa menginikan, ya, istilahnya membatasi. Saya biasa menggunakan 3 tahun terakhir, ya, supaya teman-teman tuh memfilter. Jadi saya maunya itu 3 tahun terakhir aja, ya. Nah, ini keluar adalah ini kayak gini nih, ini Emerald, ya. Ini tahun-tahun yang terbaru, 3 tahun terakhir. Elsevier. Jadi kemarin saya bicara terkait dengan Elsevier ya. Kenapa saya ajak teman-teman, ayo bagi yang pengen punya penelitian Elsevier gratis, saya punya linknya, gitu. Nah, teman-teman, saya bicara yang Emerald dulu.
Ya. Di sini teman-teman, ya kan? Ini bayar teman-teman. 29 dolar. Euro. Euro teman-teman. Lumayan kan? Ya kan? Ini berbayar teman-teman. Nah, ini adalah termasuk ke dalam jurnal Q1 Q2 Emerald ini. Ya kan? Tapi di sini ini teman-teman di copy ya, DOI ini. Ya, di copy ya. Tapi di sini banyak ada Robinhood yang membantu, ya kan? Mudah-mudahan ini apa namanya bisa kebuka ya. Tapi nggak tahu juga. Saya menggunakan SkiHub. SkiHub ini sebetulnya hal sesuatu yang ilegal. Ilegal kenapa? Karena SkiHub ini dibuat ada seorang Robinhood yang apa namanya membuat jurnal-jurnal ini jadi gratisan. Tapi kita lihat ya, ini terbuka atau enggak. Doi-nya tadi di paste. Nah, ini. Nah, ternyata nggak kebuka, teman-teman. Bener ya? Gitu. Karena ini berbayar, teman-teman. Nih, dolar. Gitu. Tapi ada juga yang lolos. Kita coba cari yang lolos ya. Contoh ini dulu. Nih, sembari kita pelan-pelan banget biar teman-teman tahu cara nyarinya bagaimana. Mudah-mudahan ini bisa. Ya, namanya linknya adalah SkiHub. Ya, tolong teman-teman catat. Jadi kalau mentok-mentok mana tahu apa namanya bisa digunakan. Kalau dulu zaman saya kuliah ini masih bisa. Oh, ternyata banyak yang ditutup. Makanya saya bilang kalau jurnal-jurnal berbayar itu kalau yang Elsevier saya punya linknya, teman-teman. Ya, saya punya linknya. Jadi silakan teman-teman. Ini kayak gini-gini nih. Sebetulnya bayar juga, tapi saya punya link untuk ngebukanya dari anak UI yang kemarin saya ceritakan gitu. Jadi silakan teman-teman. Nih seperti ini, ya, gitu. Ini view PDF, ya, saya bisa pakai. Nah ini jurnal Q1 Q2. Yang mana aja sih Pak jurnal Q1 Q2? Ada Elsevier, ada Emerald, ya. Habis Emerald apalagi ada Sage, ada Taylor and Francis dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Ada Willy. Nah, teman-teman udah mesti tahu nih jurnal-jurnal yang bagus, gitu loh. Jadi jangan pakai jurnal-jurnal yang notabene apa nggak jelas ya. Itu nanti penelitiannya teman-teman dibilang nggak jelas. Nah, untuk membuat sebuah model penelitian, ya, saya coba Google search dulu. Nah, Google search, kita buka ini, ya kan? Di sini ada gambar. Nah, ya teman-teman ya. Ini simpel-simpel dulu aja. Tapi belum tentu orang lain itu tahu caranya. Ya. Teman-teman semua masih mendengarkan saya, teman-teman? Masih, Pak. Oh, masih, Pak. Saya pikir kamu tidur. Ya. Nah, ini. Di sini kita lihat ya, perceived value itu apa, ya kan? Di sini keterkaitannya dengan apa? Ini contoh. Customer perceived value, customer loyalty. Ya, ini ada ya. Kita bicara itu dulu, ya. Nah, teman-teman silakan buka PPT-nya, PowerPoint-nya. PowerPoint-nya. Oke. Biasakan membuat model itu menggunakan PowerPoint. Ya. Nah, ini saya buat modelnya begini. Ya, tulisannya apa? Perceived, ya, perceived value. Oke, saya pakai. Teman-teman silakan ya dibuat juga. Nah, yang kedua adalah dibuat lagi bulat-bulatnya. Pasti teman-teman nanya, Pak kenapa harus di PowerPoint? Nanti saya jelasin. Ya, ini customer loyalty. Tadi ada ya gambarnya ya. Ada perceived value, ada customer loyalty. Betul? Ya, gitu. Nah, ini ditarik ke sini. Ya, sampai sini ada yang bingung atau enggak? Linda masih mengikuti? Masih, oke. Sylvia aman? Aman. Nur, saya nggak tahu nih. Nur Aisyah Jamil, aman? Masih bisa memahami sampai di sini?
Oke, saya anggap bisa. Nendi aman? Aman, Pak. Aman, sampai sini aman ya? Oke. Nah, ini didapat daripada tadi penelitiannya. Asik juga nih saya bolak-baliknya. Nih, penelitiannya nih di jurnal ini. Ya, contoh kita buka jurnalnya ya. Jurnal siapa ini? Oke. Taruhlah jurnalnya siapa ya. Tapi kata kuncinya the impact of ini, teman-teman ini. Samarahi, ya. Samarahi. Ya, oke. Nah, teman-teman, buatkan di sini namanya si Samarahi itu. Nah. Nih. Tulis di sini Samarahi. Nah, gitu. Ya. Gini. Antara sini atau teman-teman tulis di sini H1 atau hipotesis 1, ya kan? Habis itu teman-teman buat lagi di sini, ya. Nah, tulisnya H1.2 Samarahi. Ya, oke. Nah, ini baru satu. Kita cari yang lain. Ya. Kita cari yang lain dengan statement yang agak sedikit berbeda. Oke. Ini belum saya share screen. Sorry. Nih, teman-teman, key selanjutnya adalah faktor influence consumer behavior. Nah, ini contoh. Ya. Consumer behavior itu ininya apa aja? Ya kan, bisa physical atau cultural dan lain-lain. Tadi kita bicaranya apa? X-nya adalah customer loyalty. Coba kita ganti ini loyalty aja. Loyalty. Nah, bisa menggunakan trust, ya, satisfaction, service quality, ya kan? Kita pakai service quality aja ya, sama customer satisfaction, ya, dua ini kita pakai, ya. Oke, kita masuk lagi ke dalam sini, apa namanya? Bagaimana cara pembuatannya? Ini di sini, habis itu saya pakai 3 aja, ya. Nah, teman-teman biasakan membuat bulat-bulat ini, ya kan? Anggap aja ini adalah onde-onde, ya, biar enak kita. Oke, ini ke sini, ya. Nah, oke, satu lagi insert ini ke sini, ya. Ini tadi apa kata-katanya? Customer satisfaction. Customer satisfaction. Habis itu customer satisfaction sama service quality. Service quality. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ada nggak? Ada? Cukup? Oke, good. Ya kan? Kenapa pakai PowerPoint? Ya kan? Pertanyaannya itu dulu, simple. Karena kalau dengan PowerPoint teman-teman tuh gampang. Mau saya begini segini, dia akan mengikuti. Ya. Gitu. Tuh. Jadi lebih mudah. Nanti tinggal teman-teman itu copy, masukkan ke Word. Gitu. Nah, teman-teman udah punya model penelitian. Ini contoh yang paling simpel. Macam-macam bisa begini boleh, ya kan? Nanti ini begini boleh, ini begini boleh, terserah. Ya kan, nanti ditambah lagi yang aneh-aneh gitu ya, silakan aja. Gitu. Nah, cuma saya yang lebih simpel itu begini aja dulu. Ya kan? Supaya teman-teman paham dulu. Gitu. Ya. Oke. Ya kan? Nah, ketika nanti teman-teman sudah punya model penelitian, H1-nya diisi, ini
ini bisa jadi H2, ya kan? H2 itu hipotesis ya maksudnya ya. H2 itu adalah hipotesis, ya kan? Nah, nanti ini adalah salah satu tugasnya teman-teman juga membuat ini, ya kan? Mudah memang. Tapi ini masing-masing ini minimal ada 3 atau 4 rujukan jurnalnya. Ya ini kan baru satu nih sama Rahi, ya kan? Tambahin yang lain. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Everything is good? Alright? Oke. Good, Pak. Oke, good. Baik. Nah, teman-teman, sekarang saya beralih ke bagaimana menggunakan AI-nya. Ya. Yang mana Pak AI-nya? Ya kan? Oke. Teman-teman semua, kita bisa menggunakan yang namanya connecting papers. Ya, ini connecting papers. Ya, salah satu AI yang bisa membantu. Coba tadi apa namanya? Customer loyalty, perceived value, ya kan? Customer loyalty, habis itu perceived value, habis itu customer satisfaction, sama satu lagi service quality, ya kan? Kita lihat apa jadinya. Nah, ini ada nih teman-teman yang meneliti ini. Kita lihat yuk connecting papernya kayak gimana sampai sejauh mana. Nah, ini kebuka. Yes, ya kan? Jangan dilihat keruwetannya teman-teman, tapi ini membantu banget. Percayalah, Haikul yakin sama saya, ya kan? Nah, ini teman-teman, makin besar ini, makin banyak teman-teman yang terkonek. Kalau yang kecil-kecil ini makin sedikit nih, 2013 makin ini, ya. Itu tapi yang gede-gede nih, ya, ini menurut Wong apa dan lain-lain. Jadi connecting paper itu mengkonekkan. Dibanding kalian cari satu-satu, nah ini ada salah satu papers yang membantu. Ini ada di service quality customer ini menurut Yong ini sudah diinikan. Apa namanya istilahnya tuh resumkan. Terkait apa sih dan lain-lain sebagainya. Jadi connecting paper ini membantu teman-teman dalam rangka teman-teman menyusun. Ya kan? Ini bisa digunakan sebagai bab satunya teman-teman. Ya kan? Biasa kalau di bab satu kan customer loyalty atau customer loyalty, loyalitas konsumen, loyalitas pelanggan itu didapat daripada service quality dengan kepuasan ini. Menurut siapa? Koma. Nah, ini bisa dipakai gini. Ya teman-teman ya. Paham ya? Nah, itu. Dengan adanya connecting paper ini membantu. Gitu. Ya kan? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya nggak mau jauh-jauh dulu. Nanti pada bingung. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, ya kan? Jadi udah enak nih, udah ada modelnya, udah ada apa namanya cara mencarinya bagaimana, membuatnya seperti apa, ya kan? Dan bagaimana cara menggunakan tools AI-nya. Gitu. Nah teman-teman di sini ada yang mau bertanya sebelum saya jauh? Ayo. Nasuha? Siapa? Yasin? Gitu. Pak, cukup. Cukup. Gak pusing kan Yasin? Belum muntah-muntah kan? Nah, berarti belum seru. Ya kan? Oke, ya. Ini saya kasih contohnya teman-teman. Nih, teman-teman contoh model penelitian. Ya. Di sini teman-teman, ini nanti teman-teman buatnya seperti ini ya. Silakan waktu beberapa minggu ini ya kan dibuat. Teman-teman arah penelitiannya mau kayak gimana? Modelnya, variabelnya mau apa dulu? Ini variabel ya. Ada Q1, Q2, Q3, Y dan Z, ya kan? Q1, Q2, Q3 ini variabel apa? Ada yang mau jawab nggak?
kemarin kita ngobrol. Q1 sampai dengan Q3 itu variabel apa? Siapa? Ketua kelas kita siapa? Sutilia Handayani. Bukan ya? Atau Revalina? Revalina. Rev, kamu kan yang rajin masuk, Rev. Apa? Q1, Q2, Q3 tuh variabel apa? Variabel independen, Pak. Good. Mantap. Apa itu variabel independen? Variabel bebas. Ya, apa itu? Kenapa dia bebas? Karena dia akan berpengaruh dengan variabel dependennya. Jadi hasil kayak kepemimpinan transaksional itu bakal berpengaruh ke original citizen behavior gitu. Oke, good. Variabel dependennya apa? Itu yang original citizenship behavior. Oke, ya, baik. Jadi gini, teman-teman. Good, Revalina. Revalina ini diam-diam nggak tidur ternyata. Ya kan? Oke, teman-teman, ya. Ini teman-teman harus tahu ya. Mudah-mudahan paparannya sudah teman-teman dapatkan. X1, X2, X3 ini adalah tadi yang disebutkan sama Revalina Estemat, ya kan? Ataupun siapa Revalina? Revalina aja ya. Nah, ini adalah variabel bebas. Kenapa bebas? Lihat nih, bentuknya dia bebas. Dia tidak terikat sama apa aja. Filosofinya gitu. Jadi kalau teman-teman ditanya, ini pertanyaan paling simpel penguji. Mana variabel dependen kamu, mana variabel independen kamu? Dan mau tahu teman-teman, 5.000 orang itu ada yang juga merasa kebingungan. Bingung dia ditanya, mana variabelnya ya? Stres. Gitu. Karena teman-teman nggak memahami. Taunya X1, X2, dan Y, dan Z. Nah, ini Mbak Reva, saya perbaiki ya. Ini adalah variabel mediasi. Jadi ketika ada ini membantu. Z ini adalah variabel terikatnya. Ini namanya variabel dependent atau variabel independent ya, yang terikat. Nah, ini variabel Z-nya. Karena terikat kenapa? Lihat dari bentuknya dia diikat. Bentuk skemanya boleh kayak begini, teman-teman. Ya, modelnya. Jadi tergantung teman-teman. Ya. Ada lagi bentuk yang seperti ini. Wah, ya kan? Ini teman-teman harus sudah kenal nih. Ya. Ini adalah variabel-variabel manajemen. Job autonomy, work engagement, work satisfaction, dan lain-lain sebagainya. Pak, kenapa Bapak pakai bahasa Inggris? Kembali lagi, dengan pakai bahasa Inggris, itu lebih mudah teman-teman cari jurnal. Percaya sama saya. Gitu. Ya, gitu. Job crafting. Apa itu job crafting? Cari sendiri. Jadi gini ya, setelah teman-teman tahu, teman-teman sadar, oh ternyata gue kemarin belajar dari semester 1 sampai dengan semester sekarang itu, ternyata itu gue mencari sebuah variabel. Daripada teman-teman belajar mungkin manajemen risiko, manajemen apa, MSDM, dan lain-lain. Oh ternyata selama ini tuh di mana metode riset bisnis ini, kuliah itu kepake. Kenapa? Karena teman-teman akan menemukan, oh variabel ini koneksi dengan ini, koneksi dengan ini, dan ini sebagainya. Gitu teman-teman. Gitu. Jadi sebetulnya makanya MRB ini mata kuliah yang amat teramat penting. Gitu loh. Ya. Nah ini teman-teman skema kedua. Boleh pakai yang mana aja. Nah ini tadi skema ketiga ya. Ini tapi saya ininya berbeda lagi. Individual level, organisasi level, teknologi level, knowledge sharing, dan sebagainya. Ya kan? Nah ini bentuknya bisa boleh kayak gini. Jadi teman-teman silakan memilih bagaimana model penelitiannya yang teman-teman suka. Ya, tapi poinnya adalah sama. Nah ini teman-teman pertemuan selanjutnya saya tidak akan bertanya lagi nih teman-teman bagaimana cara membuat model penelitian, tapi saya pengen teman-teman showing. Saya akan sebut sumpama Lindawati, ya kan? Lindawati, mana model penelitian kamu? Udah nggak boleh bilang, wah Pak saya belum ngerjain. Ya udah, lebih baik Lindawati cari tempat tidur, silakan tidur, ya, gitu. Ataupun siapa yang lain ya, gitu lah. Karena ini adalah basic teman-teman untuk memulai sebuah penelitian. Ya, buat modelnya dulu. Ya, jadi hari ini saya nggak perlu ngomong PR-nya adalah apa, tapi buat modelnya. Gampang kan? Gampang banget. Oke, ada yang mau nanya teman-teman? Ada mau pertanyaan? Pak. Ya.
apa yang di model penelitian skema kedua itu kan Z-nya ada 2 ya Pak. Itu kan variabel intervening atau variabel mediasi juga atau dia masuk kayak variabel terikat Pak? Ya, ini masuknya ke intervening, teman-teman. Betul. Oh, Good. berarti kalau variabel intervening itu dia bisa 2 variabel Pak? Bisa, bisa. Oke. Gitu. Good, pertanyaannya dalam nih. Revalina sepertinya sudah merasa panas ya kan, udah hot ini, ya kan. Jadi teman-teman ini macam-macam model, tapi saya teman-teman pakai model yang simple aja nggak apa-apa. Kayak tadi nih kayak gini-gini ini kan simple. Ya kayak tadi yang di awal itu simple. Silahkan aja. Ini ada mediasi, nggak perlu S1 tidak perlu pakai mediasi juga boleh nggak apa-apa. Tapi minimal ada 4 variabel, ya. Jangan teman-teman ngasih saya 2 variabel, teman-teman tuh mau buat jurnal atau apa. Jurnal aja sekarang minimal 4 kali atau 3. Gitu ya. Nah, jadi variabelnya diperbanyak. Mau 5, mau seruat ini boleh, ya kan? Kayak begini boleh ataupun apa namanya kayak gini juga boleh, terserah. Mana teman-teman silakan dicari. Gitu. Oke. Ada yang lagi? Revalina, udah? Ada yang mau ditanya lagi? Ari? Yang di skema ketiga Pak, Kenapa skema ketiga? itu variabel terikatnya 2 Pak? Atau gimana? Saya agak bingung sih Pak. Tidak. Ini bukan variabel terikat. Ya. Gitu. Ini mirip yang punya saya tadi. Ini yang Z-nya. Mungkin ini salah kali ini. Oke. Ini mediasi. Ya kan ini ke sini, ini ke sini. Ini kan tegas nih. Kan di sini tegas nih. Mana ya? Pen saya. Nah, nih. Di sini kan tegas nih. Ini sini ke semua. Ini ke sini semua. Ya kan? Ini masuk ke dalam. Jadi Berarti kalau variabel intervening itu ditandai dengan garis titik-titik berarti ya Pak? ya, karena dia tidak langsung ya. Oke. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Teman-teman? Teman-teman sembari googling ya, apa itu intervening, apa mediasi apa gitu ya. Jangan nanti teman-teman pada tidur ini, ya. Nanti pada tidur lagi. Wildan hadir? Wildan? Katanya ke Wildan dulu. Wildan takut untuk membuka mic-nya, padahal saya nggak apa-apain Wildan, udah saya cakar, ya. Gitu, tenang aja. Ya, Lindawati udah ngap sedikit, tenang Lindawati, ini belum apa-apa ya, tenang. Gitu. Oke. Kita bisa lanjut ya teman-teman ya. Lanjut Pak. Yes, kita lanjut. Teman-teman, di sini ada namanya chat PDF. Ya, ini ngebantu banget teman-teman. Ini linknya, silakan teman-teman dipakai. Ya, kita buka yang baru ya, lembaran baru. Bagaimana cara membuatnya? Sorry, sebentar saya tutup dulu. Ini membantu teman-teman dalam bertanya apa namanya isi daripada jurnal. Kan jurnalnya bahasa Inggris nih, ya kan? Aduh Pak, bingung Pak, nggak bisa bahasa Inggris. Ya sekarang udah ada toolnya, ya kan? Nah ini contoh saya pakai jurnal Elsevier. Ya. Hi, great to see you, bla 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 bla. Nah, ini jurnal judulnya, ini Elsevier punya, ya kan? Exploration of Human Resource Management and Prediction Model Data Driven Information Security in Internet Things, ya kan? Nah, teman-teman boleh buka apa hasil daripada penelitian ini, ya. Kita lihat dia bisa jawab nggak? Ya teman-teman, asik nggak? Ya, kan? Ini beberapa pertanyaan ya. Nah, jadi teman-teman bisa nggak perlu repot-repot, ya kan? Udah di ini. Nah, silakan pertanyaan apapun, ya kan? Apa kekurangan dari penelitian ini? Beberapa kekurangan mencakup nih. Jadi asik ya,
gitu loh. Zaman sekarang itu zaman ini, kalau zaman saya dulu kan mencret-mencret nih, ya kan, ngartiin segala macam, ya kan, bla bla bla. Ini sekarang udah ada AI-nya. Jadi Mbak Linda nggak perlu berhela napas, ya, cukup pakai AI aja cukup. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, udah padat banget ini. Udah ada connecting paper, udah ada chat PDF dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman tinggal memanfaatkan aja. Tinggal clue-cluenya juga sudah saya kasih ya. Ini ada faktor influence customer, habis itu ada the impact of perceived value. Ini adalah key untuk membuka istilahnya teman-teman apa namanya, variabel-variabel mana yang terikat dan lain-lain. Ini bentuknya mau kayak gini boleh, ya kan, modelnya, ya kan, atau begini boleh, ya kan, makin banyak makin seru, atau makin begini silakan aja. Ini ya banyak banget, ya kan. What is customer satisfaction? Apa sih kepuasan pelanggan itu? Nah, ini dijelaskan di sini, ya kan. Jadi banyak banget teman-teman kalau teman-teman rajin. Nah, jadi teman-teman silahkan membuat model ini dulu. Yang pertama adalah buat model dulu, tugas utama dulu. Itu yang lain-lain belakang, ya kan? Seperti ini, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau pakai bahasa Inggris itu keluarnya jauh lebih banyak teman-teman dibanding pakai bahasa Indonesia. Coba ya kita buka ya. Kepuasan loyalitas konsumen, habis itu service value, nilai apa, service pelanggan, service coba. Bukanya malah kayak begini, ya kan, gitu. Jadi makanya tadi saya sampaikan lebih baik teman-teman gunakan bahasa Inggris, gitu loh. Jadi lebih banyak variabelnya. Oke gitu. Wah, teman-teman udah asik nih buat ini. Oh, ternyata ada ini nih, Sign Direct ini bisa dari teman-teman pakai, ya kan. Oh, ada ini, dan kata-katanya juga teman-teman nggak akan duga-duga. Oh, maksudnya ini ternyata willingness to share information. Nah, ini menarik nih, ya. Taylor and Francis, ya. Coba kita buka. Oh, pakai dolar bayarnya, ya, gitu, pakai dolar. Itu bisa nggak ya? Kita coba ya. Pakai Skihab mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah. Waalaikumsalam. Yes, ini teman-teman, Skihab-nya bisa. Tapi tahun berapa ini? Ya kan, 2016. Ya pasti dikasih lah karena udah jurnal tua, ya kan. Nah, ini adalah Skihab. Jadi kadang-kadang masih bisa kepake nih teman-teman. Jurnalnya. Willingness to share information. Keren kan? Apa istilahnya variabelnya? Teman-teman asik ya, gitu. Apa ya? Gitu. Kalau teman-teman taruh ini kan keren. Perceived value, satisfaction, share of wallet, nah ini segala macam. Ini bisa dipakai nih kayak gini-gini, ya kan? Jadi bagaimana perasaan untuk share informasi, ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Ini masuk ke dalam jurnal bereputasi ya, gitu. Pak, gak ada yang menanyakan bagaimana Pak menentukan jurnal ini Q1, Q2, Q3? Ada yang tahu nggak? Ini saya copy dulu ya. Di international bla bla bla. Ini namanya skema group. Nah, bagaimana mengetahui ranking daripada sebuah jurnal? Ya, tadi saya udah copy ya di sini. Jurnal rank. Oke. Nah, contoh di sini. Oh itu sih, indeks Scopus. Ya, ini kayak kemarin kan saya pernah share nih ke teman-teman. Nah,
ini Q1 ya. Tadi enggak, nih saya klik jurnal bebas saja, cara carinya gitu di Skimagor ya. Teman-teman harus tahu ya, ini jurnalnya bereputasi apa ya di Skimagor. Ini ada Q1 ya, nih teman-teman. Nah, kemarin jurnal yang saya share itu, lihat di Skimagor itu ada Q2 ya kan. Ini ada tren-trennya, internasionalnya, bagaimana dia ininya. Nah, di sini teman-teman udah harus terbiasa dengan ini gitu. Jadi kalau udah lihat jurnal, ini jurnalnya masuk ke rank berapa ya kan. Kita lihat lagi yang Elsevier, Helion tadi kan jurnal saya Helion, yang tadi Helion tuh masuk. Helion. Dan lihat Elsevier. Ini di Elsevier ini macam-macam. Ada United Kingdom, ada Lancet, jurnal American ini. Nah, ini jurnal-jurnal yang masuk ke dalam American Journal, Clinical Water Research dan lain-lain. Ya, di sini ini bergerak terus teman-teman. Ya, oke. Kita coba lihat Lancet aja, coba kita klik aja ya. Wih, indeksnya cukup tinggi teman-teman, kayaknya Q1. Betul kan Q1? Ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau ditanya apa jurnalmu masuk rank berapa? Seperti jalan. Ya. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak, saya mau bertanya. Boleh, silakan. Yang tadi itu bisa buat ngecek Sinta juga enggak, Pak? Sinta beda lagi, teman-teman. Beda lagi. Ya, oke, kita buka Sinta ya. Gak apa-apa. Boleh. Ya sekalian gitu, Indonesianya mana, ininya mana. Kalau Sinta tuh biasanya teman-teman pakai Google aja. Ini cuma Sinta Kemendikbud ya. Ini teman-teman silakan, saya login ya. Kalau nggak punya password loginnya, mungkin manual juga bisa. Pakai apa namanya, source biasa. Tapi saya coba ini jurnal. Ya. Nah, kalau di Sinta ini teman-teman ngelihatnya begini teman-teman. Nih. Ya kan, dia masuk S1. S1 adalah Sinta 1. Ya. Akmal Jurnal Ilmu Syariah S1. Ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus cara ininya bagaimana memfilternya di jurnal ini? Ini filter. Nah, teman-teman mau cari Sinta 3, Sinta 2, Sinta 4. Ya kan, terkait dengan ekonomi, humanis. Ya kan? Coba kita klik. Nah, dia akan tersortir sendiri di Sinta. Nah, contoh jurnalnya Visionida. Visionida masuk kemana? Ya, kita masukin ke jurnal 5. Nah, coba ada nggak Visionida di sini? Ya kan? Visionida. Ya, dan lain-lain. Nah, tapi biasanya sih kalau apa namanya jurnal-jurnal Sinta itu saya sih biasanya nyari di Google aja udah kelihatan sih. Visionida.
gitu. Jurnal Visionida dia masuk ke nanti kita cek di ininya apa namanya Sintanya dia masuk mana from about the journal ya kan? Dia masuk ke ada di sini ada nggak di sini search nggak ada. Sinta 6 dia dan dia Sinta 6 jauh banget kok Sinta 6 padahal udah oke sosial coba di jurnal-jurnal apa namanya Sinta ini biasa saya manual aja sih, nggak perlu nggak ada treatment khusus ya gitu. Jadi apa namanya kalau lokal ini sebentar di sini biasanya indeks repository ya. Nah ini biasanya dia kan tertera nih di sini dia masuk ke Sinta, dia masuk ke Sinta, indeksnya coba kita lihat. Indeksnya fokus artikel guideline paling ini aja kalau yang Visionida yang punya kita ya, yang punya Unida, karena mungkin masih belum concern jadi masih di Sintanya juga masih jauh. Kalau nggak salah dia tuh Sinta 5 gitu. Mas siapa itu namanya tadi? Ridwan. Ada yang lain, teman-teman? Bisa. Aisyah Jamil? 2. Oh. Ya. Oke. Saya lagi di rumah sakit. Oh, lagi di rumah sakit. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Mudah-mudahan dimudahkan. Ya, itu sehat kembali. Oke.